Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvin Markus. Perkenalkan nama saya Hendriku Samun. Kami siswa SMK Yosudarso Batu, kelas 11 IPS 2. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas geografi, yaitu persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia. Namun, hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karena itu, kemampuan dan kebutuhan manusialah yang menciptakan nilai sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan potensi. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama. Persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan atas sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam fisik. Sumber daya alam non-hayati berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Contohnya tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam hayati atau biotik berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar dan peliharaan, contohnya burung, reptilia, dan ikan. Ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam materi. Kedua, sumber daya alam energi. Ketiga, sumber daya alam ruang. Yang pertama, sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Dan yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam berupa ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah dan arena bermain. Contoh sumber daya ruang adalah tanah. Potensi dan persebaran sumber daya alam meliputi 1. Kehutanan, 2. Pertambangan, 3. Kelautan, 4. Pariwisata. Yang pertama, kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia. Yang pertama, hutan hujan tropis. Kedua, hutan musim. Ketiga, hutan hujan pegunungan. Keempat, hutan sabana. Kelima, hutan rawa.
Keenam, hutan mangrove. 7, hutan gambut. Dan ke-8, hutan lumut. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan, yaitu sebagai berikut. A. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pohon sebagai berikut. 1. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kedua, sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Yang B. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai berikut. 1. Pelindungan sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang C, taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dan yang terakhir, hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan terdiri dari hutan-hutan berikut. Yang pertama, hutan produksi tetap. Berdasarkan statis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, luas hutan produksi tetap sekitar 29.250.783,10 hektar. Kedua, hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Ketiga, hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah untuk kepentingan usaha perkebunan dan tidak dipertahankan sebagai hutan tetap. Berikut gambar kehutanan. Yang kedua, pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan bahan tambang, mineral, batu bara, atau gas, dan minyak bumi. Adapun tahapan-tahapan yang meliputi pertambangan, yang pertama minyak bumi, yang kedua gas bumi, yang ketiga batu bara, yang keempat emas dan perak, yang kelima tembaga, yang keenam bauksit, yang ketujuh nikel, yang ke-8 timah, yang ke-9 intan, yang ke-10 mangan, dan yang ke-11 pasir besi. Berikut gambar persebaran pertambangan yang ada di Indonesia. Ketiga, kelautan. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion sebagai berikut. 1. Ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Kedua, ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Ketiga, ekoregion Selat Malaka. Keempat, ekoregion Laut Natuna. Kelima, ekoregion Selat Karimata. Keenam, ekoregion Laut Jawa. Ketujuh, ekoregion Laut Sulawesi. Kedelapan, ekoregion Selat Makassar. Kesembilan, ekoregion perairan Bali dan Nusa Tenggara. 10, ekoregion Teluk Tomini di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ekoregion Laut Halmahera. 12, ekoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. 13,
ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. Ke-14, ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni. 15, ekoregion Laut Banda. 16, ekoregion Samudra Pasifik sebelah utara Papua. 17, ekoregion Teluk Cendrawasih. Ke-18, ekoregion Laut Arafura. Yang keempat, pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata di Indonesia berada di peringkat keempat potensi pariwisata Indonesia diantaranya sebagai berikut. A. Wisata alam. B. Wisata budaya. C. Wisata buatan. Berikut gambar wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selamat belajar.